Tape singkong merupakan produk hasil fermentasi yang terbuat dari singkong dan melibatkan penggunaan ragi tape dalam proses pembuatannya. Fungsi penggunaan ragi tape yaitu sebagai sumber mikroba yang berperan selama proses fermentasi. Dengan penambahan ragi, maka dihasilkan tape yang memiliki rasa, tekstur, dan aroma yang khas. Proses pembuatan tape singkong menurut Hasanah et al. 2012 yaitu: pertama, siapkan singkong sebanyak 300 gram, lalu kupas singkong dan potong menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian, cuci singkong hingga bersih dan kukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah setengah matang, singkong diangkat lalu didinginkan pada suhu ruang hingga benar-benar dingin, kurang lebih selama 1 jam. Lalu tambahkan gula pasir dengan perbandingan 1:4 dan taburi ragi sebanyak 2,55 gram atau per 100 gram singkong sebanyak 0,85 gram. Lalu aduk semua bahan hingga merata. Kemudian masukkan singkong tersebut ke dalam plastik dan ikat menggunakan karet. Fermentasi dilakukan selama 3 hari, di mana setiap harinya diamati perubahan yang terjadi pada tape singkong. Bahan singkong didapat dari ladang yang berada dekat rumah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Singkong yang digunakan dalam kondisi yang baik, bebas dari hama penyakit, dan tidak mengalami kerusakan tertentu. Bahan merupakan faktor yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil tape singkong dengan kualitas yang baik. Proses pencucian singkong bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan cemaran dari benda asing seperti tanah, kerikil, debu, dan lainnya. Pada proses pemasakan singkong akan terjadi proses hidrolisa yang tujuannya menyerap molekul air yang akan digunakan dalam pemecahan pati menjadi bagian penyusunnya yang lebih sederhana, serta menyediakan AW yang akan digunakan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Proses pendinginan singkong bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sesuai bagi pertumbuhan mikroba. Pengemasan menggunakan plastik bertujuan menciptakan suasana anaerobik sehingga dapat mendukung proses fermentasi mikroba, serta melindungi tape dari oksigen secara langsung. Oksigen dapat menyebabkan proses fermentasi berjalan semakin cepat dan menghasilkan panas yang akan membuat pertumbuhan kapang terhambat. Hasil dan pengamatan pada hari pertama pembuatan tape singkong yaitu: warna yang dihasilkan tape masih putih kekuningan, aromanya belum tercium, teksturnya masih keras, rasanya masih hambar, dan uap air yang terbentuk masih sedikit. Pada hari kedua, warna tape mulai menguning, aromanya mulai tercium, teksturnya agak lembek, rasanya asam dan sedikit manis, uap air yang terbentuk agak banyak. Pada hari ketiga dihasilkan tape yang berwarna kuning, aroma khas tape sangat tercium, teksturnya lembek, rasanya sangat asam, dan uap air yang terbentuk banyak. Warna tape singkong yang dihasilkan yaitu kekuningan karena sesuai dengan bahan singkong yang digunakan. Tekstur tape yang lembek disebabkan oleh proses pemasakan dan perombakan senyawa pati menjadi gula sederhana. Aroma alkoholis pada tape disebabkan oleh produk alkohol yang terbentuk selama proses fermentasi. Berdasarkan Margareta dan Wijanarko 2015, ternyata aroma khas dari tape berasal dari senyawa pembentuk aroma yang merupakan hasil hidrolisa gula dan oksidasi alkohol. Rasa tape merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan glukosa dan senyawa asam. Glukosa akan menimbulkan rasa manis, sedangkan senyawa asam berupa asam asetat akan menimbulkan rasa masam. Menurut Yakin 2014, intensitas rasa asam pada tape tergantung ion H+ yang dihasilkan dari proses hidrolisis.
Sedangkan rasa manis ditimbulkan oleh senyawa organik alifatik yang mengandung gugus OH, seperti alkohol, beberapa asam amino, aldehida, dan gliserol. Uap air yang terbentuk merupakan hasil samping proses metabolisme dari senyawa organik yang dihasilkan, seperti energi dalam bentuk panas dan H2O. Berdasarkan Susanto et al. 2017, selama proses fermentasi akan terbentuk panas yang menyebabkan suhu bahan meningkat dan air yang dihasilkan akan menguap. Dalam pembuatan tape singkong digunakan ragi tape sebagai starter. Ragi tape mengandung mikroorganisme tertentu yang berfungsi mengubah karbohidrat khususnya pati pada singkong menjadi gula sederhana atau glukosa. Glukosa ini akan dirombak lagi menjadi alkohol. Berdasarkan Aini et al. 2016, ternyata di dalam ragi tape terdiri dari mikroorganisme kapang diantaranya Amylomyces roxy, Mucor sp, Chlamydomucor oryzae, Rhizopus sp, dan Aspergillus oryzae. Sedangkan jenis kamir yang memiliki peranan utama yaitu Saccharomyces cerevisiae dan Candida sp. Selama proses fermentasi, kapang dan kamir tersebut memiliki peranan masing-masing. Kapang akan memproduksi enzim amilolitik yang tugasnya memecah pati menjadi gula sederhana. Sedangkan kamir bertugas mengkonversi sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Berdasarkan Berlian et al. 2016, proses fermentasi tape singkong diawali dengan aktivitas enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltosa. Kemudian maltosa akan dihidrolisis menjadi glukosa oleh enzim maltase. Lalu glukosa tersebut akan dirombak menjadi alkohol dan CO2 oleh enzim zimase. Secara umum, reaksi kimia yang terjadi pada proses fermentasi tape singkong yaitu glukosa akan dirombak menjadi alkohol, karbon dioksida, dan juga energi. Gula merupakan sumber karbohidrat berupa sukrosa yang berfungsi sebagai substrat dalam proses fermentasi. Semakin banyak substrat yang tersedia, maka proses fermentasi berjalan semakin cepat, sehingga menghasilkan produk berupa senyawa asam yang lebih dominan dibanding glukosa. Penambahan gula juga dapat mengawetkan tape singkong, karena gula bersifat higroskopis sehingga mampu menyerap kandungan air pada tape singkong. Hal ini menyebabkan umur simpan tape singkong menjadi lebih panjang. Berdasarkan Yusmarini et al. 2020, dengan bertambahnya jumlah substrat atau karbohidrat, maka perombakan karbohidrat oleh mikroorganisme menjadi asam-asam organik yang dapat menurunkan nilai pH semakin meningkat, sehingga rasa asam menjadi lebih dominan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan selama proses pembuatan tape singkong diantaranya, alat pengolahan harus dipastikan bersih. Tenaga pengolah harus memperhatikan standar higien seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan, dan lainnya, serta tempat pengolahan yang bersih dan memiliki standar yang layak untuk digunakan. Menurut Mulyaningrum 2012, dalam proses pembuatan tape perlu memperhatikan beberapa hal seperti alat yang digunakan, kondisi fisik manusia, dan tempat sekitar pengolahan yang dipastikan dalam keadaan bersih dan layak, sehingga dapat menghindari kontaminasi pada produk. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi kontaminasi pada produk diantaranya proses fermentasi menjadi terhambat, menimbulkan racun yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan Dirayati et al. 2017, selama proses pembuatan tape singkong, jika mengalami kontaminasi dengan bakteri lain, maka akan menyebabkan proses fermentasi menjadi terhambat, sehingga tape dapat mengeluarkan bakteri yang mengeluarkan racun yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan tape singkong diantaranya dosis ragi yang digunakan. Jika ragi yang ditambahkan terlalu sedikit, menyebabkan proses fermentasi berjalan lambat.
Sedangkan jika berlebihan, maka proses fermentasi akan berlangsung cepat dan pembusukan yang terjadi juga akan lebih cepat. Berdasarkan Nirmalasari dan Liani 2018, dosis ragi yang semakin tinggi menyebabkan tekstur tape semakin lembek karena proses fermentasi akan berlangsung lebih cepat. Lamanya proses fermentasi pada tape juga perlu diperhatikan. Semakin lama fermentasi yang dilakukan menyebabkan produksi senyawa asam semakin tinggi. Hal ini menyebabkan rasanya semakin asam dan kurang disukai. Faktor selanjutnya yaitu suhu. Proses fermentasi tape akan berjalan dengan baik pada suhu ruang, karena suhu ruang merupakan tempat yang cocok untuk pertumbuhan semua mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape. Berdasarkan Naufal dan Warma Dewanti 2015, suhu optimum pertumbuhan kebanyakan kamir sama dengan kapang, yaitu 25–30 derajat Celcius. Faktor yang terakhir yaitu sifat fisik bahan. Singkong yang dikukus memberikan tekstur yang lebih lunak. Hal ini akan mengurangi kontaminasi dari mikroba lainnya. Dengan kondisi singkong yang setengah matang ini, menyebabkan kapang dengan jenis amilolitik saja yang mampu bertahan hidup. Menurut Kurniawan et al. 2014, kapang dengan jenis amilolitik memiliki kemampuan memecah pati menjadi gula sederhana. Kemampuan dari kapang jenis tersebutlah yang dibutuhkan dalam pembuatan tape singkong. Berdasarkan percobaan pembuatan tape singkong yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tape singkong yang diberi perlakuan ini menghasilkan tape yang berwarna kuning, tekstur yang lembek, aroma alkoholis yang kuat, dan rasa yang asam. Perlakuan ini memiliki kekurangan pada aspek rasa asam yang lebih dominan sehingga kurang disukai. Sehingga perlakuan terbaik pada pembuatan tape singkong yaitu singkong yang dimasak, dihaluskan, lalu diberi ragi dan diaduk dengan fermentasi ruang tertutup. Singkong yang dihaluskan mempercepat perataan ragi, sehingga proses fermentasi berjalan sempurna ke seluruh bagian singkong dan dihasilkan tape singkong dengan aroma yang khas, tekstur yang lembut, rasa manis yang lebih baik dibanding dengan perlakuan ini bahkan perlakuan lainnya.